Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Cisa Sayan Kenanga, salah satu mahasiswi aktif angkatan 2018 dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP PGRI Sumatera Barat yang sekarang sedang duduk di semester 5 dan sedang mengikuti program Credit Earning di Universitas Andalas. Nah, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya di semester 5 ini, yaitu mata kuliah Sejarah Indonesia tahun 1900 hingga 1945, saya akan membuat video yang mengajak rekan-rekan semua untuk mereview dan membahas isi buku karangan dari Heather Sutherland yang berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi. Nah, tanpa memperpanjang kata-kata lagi, mari kita masuk kepada informasi buku. Nah, untuk informasi bukunya sendiri, buku ini terdiri dari dua jenis atau dua versi, yaitu versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia. Nah, untuk versi bahasa Inggrisnya sendiri, buku ini diberi judul dengan The Making of Bureaucratic Elite, The Colonial Transformations of Javanese Priai, ditulis oleh Heather Sutherland dan diterbitkan oleh Asian Studies Association of Australia atau yang sering disingkat dengan ISAA, dan Heinemann Educational Books di Singapura tahun 1979. Nah, sedangkan untuk versi bahasa Indonesianya, buku ini diberi judul dengan Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi yang penulisnya masih sama, yaitu Heather Sutherland, dan diterbitkan oleh Sinar Harapan pada tahun 1983. Tebal buku ini sendiri sekitar 179 halaman dan dilengkapi oleh cover yang bergambar. Dan perbedaan dari kedua buku ini sudah pasti terletak pada sisi bahasanya, yang dimana versi bahasa Inggris sudah pasti akan menggunakan English version atau bahasa Inggris secara full dari halaman pertama hingga halaman terakhir. Sedangkan untuk yang bahasa Indonesianya, buku ini sudah pasti menggunakan bahasa Indonesia. Namun setelah saya baca buku ini, ada beberapa kalimat di dalam bab buku yang kalimatnya masih terbalik atau tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, di mana ada beberapa kalimat yang terdengar sedikit complicated atau sedikit rumit sehingga memerlukan konsentrasi yang lebih dari si pembacanya. Tidak seperti kalimat bahasa Indonesia pada umumnya, kalimat bahasa Indonesia di dalam buku ini terlalu formal dan terlalu baku. Agak sedikit sulit dipahami, tapi hanya beberapa bagian di dalam buku ini saja. Secara singkatnya atau secara padatnya, buku ini menjelaskan atau menuliskan bagaimana ketertarikan penulis terhadap bagaimana perkembangan dari pegawai lokal Jawa atau yang sering disebut dengan priai. Bagaimana mereka melakukan atau membuat perubahan terhadap sistem administratif, dan bagaimana cara mereka bertahan hidup dan berkembang pada zaman di abad ke-19 tersebut. Di buku ini juga secara singkatnya penulis menunjukkan ketertarikannya kepada bagaimana pada masa tersebut pegawai lokal Jawa itu memiliki hubungan yang tidak bisa dilepaskan dengan para pegawai dari kolonial Belanda atau pada pemerintahan asing kolonial pada masa itu. Tidak bisa dipungkiri, fakta sejarah mengatakan bahwasannya pemerintahan pada zaman itu bukanlah berdasarkan dari pemerintahan dari Jawa saja atau pemerintahan dari kolonial saja. Mereka nyatanya saling bekerjasama dan berkontribusi dalam kegiatan administratif ataupun kegiatan politikal pada masa tersebut. Karena buku ini memiliki banyak sekali bagian yang membahas tentang terbentuknya elit birokrasi di Jawa ini, maka saya hanya memfokuskan kepada poin-poin tertentu yang menurut saya pribadi itu adalah bagian yang menarik untuk saya bahas karena sedikit mencuri perhatian saya. Di antaranya seperti tentang Prengeh Praja, di mana Prengeh Praja ini sendiri merupakan sering diartikan sebagai pegawai di mana bekerja di bawah kekuasaan Belanda pada masa itu. Nah, fakta yang mengatakan bahwasannya Prengeh Praja ini menempati status sosial yang tinggi di tengah masyarakat pribumi pada masa tersebut. Mereka berada di atas rata-rata di antara masyarakat pribumi
pada masa itu. Namun sayangnya mereka hanyalah seorang atau kalangan pegawai rendah di mata kolonial pada masa itu. Mereka hanya dijadikan atau digunakan sebagai perantara antara petani dengan para penguasa kolonial pada masa itu. Karena seperti yang kita ketahui, peranan petani di masa pemerintahan Hindia Belanda memiliki pengaruh yang sangat penting juga, sehingga para praja ini merupakan perantara antara petani yang tinggal di desa-desa atau di wilayah tertentu dan dihubungkan dengan para pegawai Belanda. Nah, mengapa mereka tidak bisa disejajarkan dengan pegawai Belanda lainnya? Alasan yang paling utama dijelaskan di dalam buku ini adalah tentunya karena perbedaan ras dan suku. Sudah jelas sekali bahwasannya dibedakan antara yang mana modernisasi atau tradisional dan yang mana orang berkulit putih dengan orang pribumi. Nah, mereka tidak akan bisa disatukan karena orang kulit putih menganggap mereka tidak akan pernah bisa bersatu dengan orang pribumi, sehingga di mana pegawai atau praja ini tidak akan pernah menempati posisi yang sama dengan para pegawai Belanda pada masa itu. Namun semenjak abad ke-19, di mana kegiatan ekonomi kolonial pada masa itu sudah segalanya berhubungan dengan Eropa, sehingga westernisasi sudah memulai masuk kepada daerah Jawa pada masa tersebut dan menyebabkan pembaharuan pada birokrasi ataupun dalam segala bidang pada masa itu, dan mulai puncaknya pada tahun sekitaran 1910 hingga 1915 dijelaskan di pada buku tersebut. Dan bertepatan dengan itu melahirkan suatu golongan atau kaum terpelajar dari Jawa, di mana kaum ini memiliki status ataupun kekuatan yang lebih, dan menyebabkan pada masa tersebut mereka menentang kaum priai dan kaum Belanda atau pemerintahan kolonial pada masa itu, dan mereka menginginkan kekuasaan yang lebih dari sekedar pengreh praja pada masa itu. Dan karena mereka meminta lebih pada masa itu, mereka berharap mereka bisa mendapatkan status yang sama setidaknya dengan para pegawai kolonial, atau bisa menanamkan kekuasaan yang lebih dan mengembangkan modernisasi di daerah yang ingin dikuasai atau memiliki kekuasaan. Dan hal selanjutnya yang menarik perhatian saya yaitu berada di bab 2 sekitaran halaman 60 sampai halaman 70-an, di mana penulis yaitu Heather Sutherland memfokuskan tulisannya kepada bagaimana kehidupan para elit Jawa ini bertahan hidup di tengah masa pemerintahan kolonial Belanda. Ini lebih menyangkut kepada mentalitas si pegawai tersebut atau para bupati yang telah menjabat atau setelah dipilih pada masa tersebut. Kenapa ini menarik perhatian saya? Karena pada bab 2 ini dijelaskan sekali bahwasannya bagaimana kehidupan pribadi para bupati tersebut dituliskan oleh si penulis. Contohnya saja di mana para bupati ini melakukan atau sering sekali melakukan kegiatan poligami atau beristri banyak, di mana istri pertamanya itu disebut dengan istilah Raden Ayu, dan dia memiliki status atau kekuasaan yang sama dengan bupati yang memerintah pada masa tersebut. Dan mereka pun dinikahkan atau biasanya berasal dari anak bupati lainnya dari daerah lainnya, sehingga pernikahan ini dijadikan sebagai sarana untuk meluaskan wilayah kekuasaan dan memperkuat kedudukan mereka sebagai bupati. Dan selain itu, istri kedua bupati ini sering disebut dengan istilah ampean. Nah, yang bikin saya agak sedikit bingung adalah di mana istri kedua ini tidak memiliki hak yang sama seperti istri pertama si bupati. Dia tidak bisa mensejajarkan dirinya seperti layaknya bupati atau layaknya istri pertama dari si bupati ini. Dia hanya berasal dari keluarga yang memiliki kekuasaan tertentu, namun tidak setinggi bupati, yaitu hanya sebagai dari anak lurah atau yang lainnya. Namun pernikahan ini bertujuan juga untuk memperluas daerah kekuasaan atau menguatkan kembali
pemerintahan mereka. Di sisi lain juga yang membuat saya menyukai bagian materi dari bab 2 ini adalah bagaimana seorang bupati tersebut hidup di dalam suatu kemewahan atau kemegahan. Di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya bupati yang memerintah sering kali atau sudah menjadi sebuah tradisi untuk melakukan atau melaksanakan pesta yang mengundang pemerintah kolonial atau orang-orang Eropa, orang-orang Cina, priai dan segala macam kalangan masyarakat pada masa tersebut. Dan pesta ini sendiri bukan pesta yang sederhana, tapi mewajibkan atau sudah sebuah tradisi untuk melakukan pesta yang sangat menghabiskan banyak uang, dan dimana uang untuk atau modal untuk melakukan pesta ini sendiri berasal dari pinjaman ke rentenir, yaitu biasanya didominasi oleh kaum-kaum Chinese atau Cina. Dan yang membuat saya sedikit terheran, dijelaskan sekali di dalam buku ini bahwasanya birokrasi yang memimpin atau para bupati yang memimpin tersebut memiliki mental yang sedikit gobrok, karena untuk melaksanakan pesta tersebut tidak sedikit mereka meminjam uang atau membutuhkan dana. Dan setelah mereka selesai menjabat, hutang-hutang untuk melaksanakan pesta tersebut tidak mampu mereka bayar, sehingga hutang mereka menjadi sangat banyak. Dan hal itu, sebelum mereka benar-benar habis masa jabatannya, mereka akan memajak atau mengambil beberapa kekayaan atau keuntungan dari para pejabat yang berada di bawahnya, sehingga mereka dengan berbagai cara akan melakukan pemungutan atau melakukan satu hal yang dimana pemerintah atau pejabat di bawah bupati ini akan secara mau tidak mau membayar uang untuk digunakan sebagai pelunasan hutang dari bupati tersebut. Nah, di sisi lain juga karena bupati dianggap sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang penting dan status utama di tengah masyarakat pada masa itu, tidak segan-segan juga para lapisan masyarakat mengirimkan atau memberikan bupati ini hadiah sebagai tanda bahwasanya mereka ingin terlihat atau ingin melibatkan diri kepada kehidupan bupati yang terlihat megah dan memiliki kekuasaan yang penuh. Dan hal itu menyebabkan atau saya pikir sebagai mentalitas yang menyebabkan budaya korupsi atau budaya koruptor yang kita kenal sekarang, dimana kebiasaan-kebiasaan tersebut digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari si bupati, contohnya untuk melunasi hutang tadi, dari hadiah-hadiah yang dikirim masyarakat, dari bagaimana mereka memungut uang dari para pejabat yang berada di bawah atau levelnya berada lebih rendah dibandingkan mereka. Dan mental-mental seperti ini sudah menjadi tradisi bupati dari birokrasi yang sedang berkembang di abad ke-19 tersebut. Sangat dijelaskan oleh penulis bagaimana kehidupan pribadi dari sang bupati tersebut berkembang, seperti kebiasaan berjudi, mabuk, dan melakukan kekerasan dan sebagainya. Menurut saya pribadi saja, menjadikan perempuan sebagai alat untuk memperluas wilayah kekuasaan itu saja sudah merupakan hal yang sangat salah, karena perempuan tidak digunakan untuk hal seperti itu. Padahal mereka adalah seorang bupati yang basicnya atau dasarnya merupakan orang yang terpelajar atau lahir dari bagaimana orang-orang terpelajar ingin melawan yang si peraja tadi yang tidak begitu memiliki kekuasaan. Namun yang saya herankan, mengapa mental mereka ketika sudah menjabat atau sudah menjadi bupati malah memiliki mental yang dijelaskan penulis bahkan buruk. Dan menurut saya di bab 2 inilah ternyata kebiasaan korupsi tersebut sudah saya jelaskan tadi. Kebiasaan korupsi atau memanfaatkan orang yang lebih lemah di bawah kita sudah menjadi budaya, sudah ada dari abad ke-19 di negeri kita ini. Dan menurut saya itu adalah hal yang tidak bagus dan sangat sulit untuk dihilangkan karena sudah menjadi akar dan darah daging dari masyarakat Indonesia. Dan kesimpulan atau tanggapan akhir saya mengenai buku karangan Sutherland ini adalah, menurut saya buku ini merupakan buku yang sangat berdasarkan penelitian atau fakta,
karena di buku ini sendiri dituliskan sumber-sumbernya, daftar pustakanya, serta referensi sezaman yang penulis gunakan, sehingga ini bukan buku yang berdasarkan hanya dari perspektif si penulis belaka atau bagaimana penulis ingin menyampaikan sebuah fakta yang terjadi pada masa tersebut hanya berdasarkan pikirannya saja, tetapi juga melakukan penelitian atau memerlukan sumber-sumber yang sangat bisa dipercaya pada zaman tersebut. Buku ini juga dapat menjadi sebuah referensi atau pijakan untuk menulis sejarah selanjutnya, karena menurut saya pribadi, buku ini merupakan buku yang bisa dipakai secara terus-menerus karena penelitiannya atau yang ditulis oleh penulis ini tidak akan lekang oleh waktu dan dapat dijadikan sebagai referensi sejarah terus-menerus. Dan di dalam buku ini juga si penulis atau Sutherland menyisipkan beberapa argumen-argumen yang menurut saya dia bangun dengan sangat bijaksana dan hati-hati tanpa begitu merendahkan satu paham atau merendahkan suatu golongan, dan ingin menyampaikan beberapa argumen atau penguatan-penguatan yang bisa dipakai sebagai mungkin sejarah klasik di beberapa tahun ke depan atau beberapa generasi ke depan. Dan tidak ada begitu banyak kekurangan menurut saya di dalam buku ini, dan buku ini menurut saya pribadi ini adalah buku yang bagus dan dapat dijadikan oleh sebagai sumber pelajaran. Hanya itu mungkin pendapat saya terkait buku yang kita bahas kali ini. Apapun yang saya ucapkan apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dan tidak berkenan di hati rekan-rekan semua, saya minta maaf. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.